Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama gua Bagas dari Coding Asik. Di video kali ini gua akan bahas tentang pembuatan chart menggunakan jQuery, Ajax, dan PHP. Nah, kurang lebih produknya nanti atau hasil outputnya terakhir kayak gini. Jadi ketika kita nambah, ini otomatis nambah. Kemudian langsung otomatis masuk sini ke chartnya. Ini ya. Ini ketika ya update tambah misalnya sepatunya 2 kali ya kuantitinya nambah 2 kali dan sebagainya. Kalau kita hapus ya hapus, dan ini otomatis ya semuanya serba cepat dan terupdate otomatis dengan menggunakan jQuery, Ajax, dan PHP. Nah, untuk ya selanjutnya kita tuh lanjutin sebenarnya untuk tutorial yang kemarin yaitu tentang SPA. Nah, SPA kan kemarin hanya kayak gini. Ketika pindah halaman ini cepat banget. Nah, pastiin kalau udah pernah atau udah buat projectnya juga di tutorial yang sebelumnya ini ya tentang membuat halaman tanpa reload ini. Nanti gua taruh link di deskripsi. Dan untuk selanjutnya juga kita persiapkan dulu filenya yang kemarin jQuery, Ajax, PHP, dan gue udah tambahin sedikit yaitu YouTube chart.sql karena nanti kita pakai database untuk pembuatan shoppingnya. Gue review dikit untuk databasenya. Nanti kita ada produk yaitu ID produk, price, image, biasalah simple ini. Kemudian ada chartnya simple juga. Nanti ada ID chart, ID produk, dan KTY. Ya, KTY ini nanti jumlah dari pembeliannya, jadi ketika tambah 2 kali ya nanti nambah dan seterusnya. Oke, kayak gitu ya gua rasa. Oke, yang selanjutnya ini gua close dulu aja. Oke, simple. Nah, selanjutnya lo buka projectnya yang kemarin yaitu di sini. Nah, dimana kita fokus nanti ke indeksnya dulu. Jadi kita indeksnya dulu, nanti mungkin yang chart yang fokus ke chartnya tabel saja nanti update atau part yang selanjutnya. Oke, langkah yang pertama adalah kita itu ingin menampilkan data by database di home-nya. Oke, simple. Sini. Di home-nya. Oke, nah langkah yang pertama adalah kita buat file koneksi dulu untuk koneksi ke database-nya. Koneksi.php. Oke, setelah buat biasa PHP. Nah, nanti kita buat variabel baru dengan nama server. Servernya apa? Localhost berarti ya, karena kita pakai localhost. Nah, nanti $username sama dengan berarti root ya, disesuaikan aja. Kemudian $password, passwordnya kosong ya, kalau gua kosong. Sesuaikan aja. DB-nya namanya apa? Berarti YouTube chart. Ini ya. Nah, kemudian kita buat variabel dengan nama koneksi. Untuk koneksi database-nya mysqle_connect. Dan ini connect-nya berarti $server. Kemudian $username. Kemudian $password. Kemudian yang terakhir ada DB. Nah, or die. Jadi nanti ya ketika salah berarti koneksi gagal. Oke, simple gini untuk koneksinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita fokus ke home PHP. Nah, karena kita udah buat koneksi, berarti kita harus load dulu. Cara loadnya gampang, pakai include. Jadi caranya ini kayak gini untuk membuat file PHP di HTML-nya ya. Kita include dulu. Kemudian kita tambahin koneksi. Oke, simple lagi ini. Nah, selanjutnya adalah untuk koneksi ke database-nya untuk menampilkan atau mengambil datanya ya. Karena kita tadi udah ada tabel produknya. Oke, di sini gua taruh yang namanya $data produk. Sama dengan mysqle_query. Oke, simple. Nah, di sini harus ada koneksinya dulu. Nah, kita udah buat variabel koneksi tadi. Nah, di sini query-nya adalah select bintang from product tadi ya, tabelnya product. Kemudian order by product, namanya untuk namanya kan produk tadi ya. Product, kemudian ascending, jadi A ke Z. Oke, this is simple.
Nah, selanjutnya adalah gua fetch di sini, fetch untuk datanya. Berarti yang ini cukup satu data aja, kita hapus. Oke, sampai sini ya. Nah, ini gua tambahin dikit untuk SM call SM6. Jadi nanti ketika device-nya kecil ya, nanti 2 baris itu. Oke, selanjutnya di sini fetch dulu PHP. Pakainya gue while perulangan, gue taruh $row sama dengan berarti mysqli underscore fetch. Gue pakainya objek, jadi nanti langsung by nama, enak. Kemudian $data produk. Jadi nanti mengacunya ke sini ya, data produk. Oke, selanjutnya kayak gini. PHP. Jadi nanti tutupnya terpisah ya. Tutupnya gue taruh di paling bawah. Nah, simple lagi gini. Oke, data yang pertama adalah data image. Oke, simple. Jadi kita tampilkan echo berarti $row tambah image ya. Simple lagi gini. Kemudian alt-nya by nama aja. Berarti namanya kan produk. Oke, sepatu ini gua copy, taruh di sepatu, terus taruh di harga. Ini berarti yang pertama adalah produk. Kemudian di sini ada price, harganya. Oke, this is simple. Kemudian coba kita reload, berarti SPA jQuery. Nah, ini berarti aman ya. Coba kalau kita ininya udah aman sih ini. Udah masuk ke database. Nah, selanjutnya adalah kita fokus ini ya. Ketika nampilin ini ya, chartnya itu berapa, itu oke. Chartnya itu berapa jumlahnya. Jadi sebelumnya gua taruh di sini dulu biar add to chart ketika ditambah nanti ngapain on click dulu. Berarti nanti add to chart, add chart. Dia mendapatkan data ID-nya, oke. Berarti ID produk. Jadi nanti kita buat function baru menggunakan jQuery ya, JavaScript. Sini nanti dia fungsinya add-chart, kemudian menampilkan atau melempar data ID produk. Oke, simple kayak gini. Nah, selanjutnya kita fokus ke chartnya ya, jumlah chartnya tadi. Otomatis kita reload di sini. Nah, untuk reloadnya berarti yang pertama gua taruh ID di sini. Biar enak, gua pakai span aja. Oke, simple. Span gua taruh ID. ID-nya sama dengan count chart. Biar clear ya namanya. Gua taruh ID count chart, nanti jadi ya otomatis reload. Nah, gua function baru, buat function baru, berarti di bawah dulu. Namanya function berarti get count atau count chart aja nggak apa. Count chart. Sini kita pakai Ajax ya, jQuery Ajax JQA. Nah, metode yang pertama adalah post. Pakai get aja. Kemudian kita di sini selanjutnya URL-nya kita nanti buat file baru proses dengan nama proses chart aja. .php. Datanya kita nggak ngirim apa-apa sih. Tipenya JSON. Oke, simple kayak gini. Nanti gua taruh look dulu.
Jadi sebelum masuk atau ditaruh ke chartnya, kita cek dulu nih di console log. Nah, kita buat file baru dengan nama berarti proses chart.php. Oke, simple, biasa. Jadi ini proses chart nanti fungsinya sama kayak controller lah. Jadi buat manage semuanya. Oke, di sini gua pakai cek dulu deh request. Jadi request servernya nanti kita cek dulu. Kita pakainya $server. Kemudian request method. Nah, jadi nanti kita cek dulu apakah pakai jadi yang nggak pakai request get intinya lah itu nggak bisa masuk. Berarti gue pakai switch aja nggak apa-apa, atau pakai if juga masalah. Tapi gue di sini pakai switch case. Oke, if request pertama adalah get, maka ngapain ya kak? If request get, di sini berarti kita query lagi query sama dengan sini data $, nggak masalah di mail _query. Nah, kita perlu include dulu nih koneksinya. Berarti include karena kita butuh file koneksi. Oke, simple lagi ini. Berarti variabelnya tadi koneksi. Nah, select bintang from chart. Chartnya kecil aja lah. Chart ya. Kemudian di sini pakai ini nggak masalah sebenarnya, 6 row ini ada. Jadi kita dapatin ya jumlahnya gitu. Kemudian kita lempar dengan nama echo JSON encode dengan nama $query. Kan kita udah buat variabel. Nah, selanjutnya kita cek dulu nih apakah masuk atau enggak. Kalau misal masuk harusnya jumlahnya kan 0. Kita refresh dulu. Oke, oh iya, tadi belum gua taruh sih. Nah, function conchart-nya di sini harusnya di reload dulu di dalam sini. Oke, save lagi. Masuk ke konsol. 3 ya. Ada 3, apakah benar ada 3? Oke, benar ya, ada 3 ya. Jadi ada 3, terus berarti masuk, tinggal kita taruh ke sininya, ke ID berarti conchart. Oke, caranya kita pakai teks aja. Nah, berarti pakai ini lagi untuk sintaks jQuery ya. Kita by ID, kemudian .text. Nah, kita clear dulu nih, kosong dulu, biar nanti ya ketika update enak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teksnya kita taruh responnya. Oke, clear ya. Refresh. Nah, ini kita hapus ya. Coba kita reload lagi. Ini file yang udah jadi dari gua ya. Kita hapus satu. Kemudian kita refresh. Oke, aman ya. Jadi kayak gini, otomatis reload. Dan biar kalau mau reload semuanya ya taruh sini aja. Nih, taruh di sini, taruh di sini, aman. Oke, auto reload ya.
Jadi ketika gua hapus lagi, satu, oke, kayak gitu ya. Ini masuk ke konsol. Untuk pertama, untuk ini ya, terus selanjutnya kita fokus ke add to chart. Jadi kita ya nambahin gitu ya. Jadi fokus ke index dulu, add to chart. Tadi di sini ngapain ya? Tombol apa? Add to chart ini ya. Add chart. Berarti kita buat function baru dengan nama chart. Function. Oke, dia mendapatkan ID berarti ya. Simple kayak gini. Pakai jQuery ajak lagi, JQA. Pilih yang ajak. Nah, metodenya nanti kita post. URL-nya sama, berarti proses chart.php. Nah, data yang pertama itu kita nanti taruh deh proses namanya. Buat parameter aja sih. Kalau prosesnya, proses ini nanti berarti add ini ya. Simple, nanti terus ngirim data. Datanya by namanya ID. Dia ngelempar ID yang ada di sini tadi. Oke, kayak gini ya, simple. Tipenya JSON. Responnya biasa console log respon ya, biar nanti aman. Berarti kita buat ya dengan nama post ya tadi. Case lagi. Case. Oke, case get. Berarti ini post. Break. Oke. Nah, step yang pertama adalah dimana nanti logikanya kayak gini. Dimana ketika ini kan satu ya. Ketika ini ID-nya klik, otomatis nambahnya itu nambah kuantitinya, bukan nambah chartnya. Ketika nggak ada untuk ID-nya, maka nambahnya nambah chart. Oke. Kita klik lagi ini ya. Otomatis nambahnya kuantitinya. Jadi sistemnya gitu. Otomatis ngupdate lah bahasanya itu. Nah, maka kita switch lagi nih, switch. Nah, kita buat variabel baru dengan nama proses deh. Prosesnya ini kita ambil post. Postnya proses. Karena tadi kita ngepost proses juga ya. Proses. If prosesnya berarti tadi add, ya enggak? Add tuh ngapain? Ya. Nah, ya biasa kita ambil dulu $ID sama dengan kita kan udah ngelempar $ID, berarti $_post dapat ID. Simple lagi gini ya. Selanjutnya adalah ya biasa query lagi. Save aja Pak. Save sama dengan $my_query. Oke, berarti $koneksi, koma, select bintang from namanya apa? Product. Sorry, ini coding save ya. Sorry. Berarti insert into product. Insert into product. Nah, di sini variabel yang pertama kan kita berarti ID product. Di product, koma, nanti kita y. Oke, simple lagi nih. Values. Values yang pertama, value-nya ya dari ID-nya. $ID. Oke. Set $ID. Kemudian value yang kedua, nah karena
kita nanti sistemnya kan satu-satu nih, nambahin satu-satu. Jadi ketika klik add ya nambahin satu itu. So simple kayak gini. Nah kita cek nih nanti. If berarti if $save jika benar ya, maka JSON encode pakainya message. Sorry, kita buat array dulu sini. Pakainya message nanti success. Oke, simple gini. Ketika gagal, echo dulu ya. Ketika gagal berarti ya failed. Oke, simple kayak gini ya. Coba kita masuk prosesnya. Kita inspect element. Add to chart. Message file. Oh ini, woi kenapa nih? $process. Case edge home. Oke, ini ada problem nih nggak muncul ya. Caranya kita lihat itu di inspect element. Nah, kemudian ke network. Tadi ngirim ke proses chart ya. Kita refresh dulu. Lebarin deh. Nah, di sini proses chart. Oke, undefinite index line 5 ya. Prosesnya ya. Oke, di sini. Nah, karena mungkin dia nggak mendeteksi apakah adanya proses post gitu ya. Nah, berarti kita cut aja, taruh ke sini. Oke, simple. Ini hapus saja. Nah, selanjutnya udah sih. Terus, oh ya ini insert into chart ya. Karena kita masuk ke chart. Jadi intinya ketika sukses ya sukses file-filenya itu. Langsung aja kita refresh lagi. Ini ya, muncul ke konsol. Ketika klik, ini ya, klik. Oke, sukses. Harusnya masuk. Nah, sini. Nah, selanjutnya kan ini dengan ID yang berbeda. Kalau ID yang sama kita nambahin, berarti ngupdate. Iya enggak? Ngupdate. Kalau ngupdate kan nambahin satu. Maka kita harus fetch dulu nih. Kita copy yang ini. Ya, tahu jumlahnya berapa dulu. Nah, $query MySQL koneksi, select bintang from chart, where ID sama dengan petik $ID. Jadi kita hitung dulu berapa jumlahnya. Ini oke, ini berarti untuk cek count. Ini nggak masalah. Kemudian $query. Nah, ini check count. Kemudian karena kita nanti mau ngupdate, berarti kan kita harus tahu dulu data kita-nya berapa di ID itu pada saat itu. Maka ya $data chart sama dengan kita fetch di sini. Well, gini aja, pakainya row aja. Well, $row sama dengan MySQL underscore fetch object. Oke, objeknya $query. Simple lagi nih. Nah, kita dapetin data kita ya, $kita ya sama dengan $row kita ya. Ini dari database.
Oke, simple kayak gini. Berarti kita harus cek dulu nih. If dollar check count sama dengan 0, maka yang save berarti coding ini ya. Kemudian else, jika else if aja, else if yang ini check count lebih dari 0, lebih dari 0 berarti ya ada 1, 2 dan seterusnya, maka ngupdate. Berarti ini copy aja, ini kita ganti update biar update. So simple kayak gini, tinggal ini ya, berarti update set QTY sama dengan petik dollar QTY. Tapi QTY-nya ini kita tambahin 1 dengan data yang di sini. Berarti ya sama dengan QTY plus sama dengan, biar nanti nambah terus, sama dengan 1. Oke, simple lagi ini. Update set QTY where. Makanya where berarti ID produk sama dengan petik-petik dollar ID. Oke, simple lagi nih ya. Habisnya jadi sih. Kita cek di konsol biasa. Coba. Oh, ini enggak ada. Oke, ini masih duplikat kayaknya. Oke, ini duplikat ya, berarti ada yang salah. Gua hapus dulu. Check all. Biar enak. Oke. Check count lebih dari where ID. Oke, ini ID produk sama dengan dollar ID. Nah, ya gini ya. Lebih dari 0. Coba kita cek lagi. Nah, refresh, berarti kan 0. Sukses. Ini nge-save ya harusnya. Dan klik lagi. File. Why? Update chart. Update chart ya. Update chart. Sukses. Oke. Harusnya ya nambah 2 di sininya. Oke, 2. Coba kita lagi 1 kali lagi. Klik. Sukses. Nambah 3. Oke, tapi kalau beda ID, klik, dia nge-save. Sukses juga ya. Oke, simple lagi nih ya. Nah, tinggal kita taruh ke sini. Add chart-nya. Tinggal if console log, kalau udah berhasil maka ya reload aja, reload home-nya. Bisa reload home. Kemudian kita reload ininya, corn chart-nya. Terus sebenarnya ini nggak usah juga, nggak apa-apa sih sebenarnya. Corn chart-nya langsung. Kita refresh. Ini 2, harusnya 3. 3. 4. Tapi ketika ditambah, klik
tetap ya, karena ini fungsinya ngupdate. ID 4, ini harusnya ada 3. Oke, simple kayak gini. Nah, ini udah cukup ya untuk dari indeksnya. Home-nya kita bisa menampilkan database, kemudian kita bisa menambahkan ya add to chart by jQuery ya, Ajax dan PHP. Dan ini juga real time sih. Jadi kita diklik ya, klik. Ini gua hapus lagi misal. Yes. Oke, reload. Oke, add, klik. 1 sukses. Klik 2 sukses, 3 dan seterusnya. Oke. Untuk tutorial kali ini mungkin gua rasa cukup untuk part ini. Nanti selanjutnya adalah kita yang modif di chartnya supaya dia nampil produk chartnya, kemudian checkoutnya ini secara real time nambahnya secara keseluruhan, dan ketika dihapus ya langsung otomatis di update kayak gitu. Ini untuk part yang selanjutnya karena ini terlalu panjang jadi gue potong. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini, dan jangan lupa kalian kunjungi aja IG @codingasik di Instagram, karena disitu gue juga share tentang ya pemrograman website untuk pemula juga. Dan jangan lupa subscribe biar kalian makin update terus video-video dari Coding Asik di YouTube. Oke, dari gua Bagas Coding Asik. See you di next video di part selanjutnya. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.